sahabat, sobat andal bermartabat. Ketemu lagi di Podium Klaten, podcast Universitas Muhammadiyah Klaten. Bersama saya Vi yang akan menjadi host dalam episode kali ini. Episode ke-6 kita akan berbincang mengenai literasi cyber security. Dengan adanya internet, mengubah gaya hidup dari aspek pribadi dan komunitas. Banyak kemudahan yang kita dapat lakukan dengan menggunakan internet. Misalnya, kita bisa melakukan pemesanan tiket, kemudian booking hotel, itu jadi bisa liburan kapan saja ya. Kemudian shopping melalui marketplace, les online, jadi di rumah aja tapi tetap bisa les. Nah, satu lagi nih, daftar kuliah. Jangan lupa sahabat untuk daftar kuliah di UMKLA dengan mengakses website di pmb.umkla.ac.id. Di UMKLA ini kita mempunyai 2 fakultas, yaitu ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dan Fakultas Kesehatan dan Teknologi. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora itu ada 3 prodi, yakni prodi D3 Akuntansi, prodi S1 Manajemen, kemudian prodi S1 Ilmu Komunikasi. Dan di Fakultas Kesehatan dan Teknologi ada prodi D3 Farmasi, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, S1 Administrasi Kesehatan dan Profesi Nurse. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama Mas Dani dan Mas Dika. Apa kabarnya nih Mas Dika dan Mas Dani? Alhamdulillah sehat Mbak Afi. Sehat ya? Sehat. Semangat Aman. dong. Semangat. Oke. Ini menarik sekali perbincangan kita hari ini. Kemudian Mas Dika dari Kaprodi Teknologi Informasi ya Mas Dika? Iya, betul. Kemudian Mas Dani adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi. Ini saya mulai pembahasannya dari Mas Dani ya Mas ya? Siap. Jadi menurut Mas Dani ini literasi digital nih apa ya Mas? Oh iya, yang jelas sebelum kita menjelaskan tentang literasi digital, memang saya sepakat yang disampaikan sama Mbak Afi, artinya bahwa internet sangat mengubah gaya semuanya. Yang dulu tidak mungkin sekarang jadi mungkin seperti itu. Nah, kemudian apalagi ini ditambah dengan pandemi COVID. Pandemi COVID ini memperkuat akselerasi digital sehingga saat ini ekosistem digital itu sudah terbentuk. Nah, kelemahannya itu tidak dibarengi dengan kemampuan masyarakat kita dalam dalam melakukan penguatan baik itu knowledge maupun skill terhadap dunia digital, sehingga ini menjadi problem sendiri bagaimana ketidaksiapan ini akan berdampak kerugian baik bagi diri kita maupun masyarakat sekitar. Nah, disinilah fungsinya dari literasi digital. Literasi digital adalah bagaimana fungsinya adalah mengedukasi masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi digital, teknologi informasi dan komunikasi sebaik mungkin sehingga tidak merugikan, tidak membahayakan baik bagi diri sendiri maupun masyarakat seperti itu. Itu substansi dari literasi digital Mbak Afi. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi tapi juga harus membatasi diri gitu ya. Iya, harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ya. Terus Mas, dampaknya bagi masyarakat ketika masyarakat itu kurang memahami literasi digital itu apa? Ya, dampaknya misalkan dalam hal ini ya, kita aspek personality ya, personality. Sekarang kan, mohon maaf, sekarang harus input misalkan lewat Google Form dan sebagainya. Kita misalkan registrasi apa, lewat apa. Kemudian di situ ada kolomnya nomor induk, kependudukan, nama dan sebagainya yang data. Sebenarnya itu data primer yang ada di KTP kita itu kadang kita tidak berhati-hati. Kita sering input data untuk apa, tetapi ketika kita asal input data, kita tidak ini manfaatnya seperti apa, ini akan mudah disalahgunakan oleh orang lain. Karena data yang sifatnya pribadi harusnya dikonsumsi hanya untuk terbatas, bukan untuk masyarakat luas. Nah, ketika ini mampu diakses oleh masyarakat luas, maka bisa dikapitalisasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya merugikan kita. Misalkan kalau dalam Mas Dika lebih paham ya tentang dunia cyber ya, kita harus ada cybercrime ya seperti itu. Nah, ada persoalan seperti itu sehingga di situ ada penipuan, kemudian mungkin ada kejahatan dan sebagainya. Mungkin nanti Mas Dika bisa menjelaskan lebih lanjut terkait bagaimana kehati-hatian dalam hal safety data pribadi itu.
Kemudian yang kedua, kerugian bagi masyarakat luas itu kadang kita itu gini, ada istilah thinking before posting. Nah, Betul. kadang karena literasinya lemah, itu kadang kita itu dalam bermedia sosial itu khususnya lewat sosmed itu kadang sesuka kita. Kadang ekspresi perasaan itu dibawa ke ranah digital, padahal bahwa kita tahu bahwa dunia digital lewat sosmed itu bukan untuk curhat-curhatan, tetapi itu udah masyarakat yang kalau tidak hati-hati postingan kontennya itu bisa merugikan. Sehingga kita memang harus satu menjaga norma-norma masyarakat. Kita tidak boleh posting yang sifatnya berbau sara. Kita tidak boleh posting yang sifatnya itu kebenaran beritanya, hoax atau tidak. Atau beritanya yang sifatnya hate speech, ujaran kebencian. Nah, hal-hal inilah yang kadang ini kita tidak hati-hati, kemudian ada yang pihak dirugikan dan yang pihak dirugikan ini mengadukan pada pihak yang berwajib. Nah, nanti urusannya lebih panjang. Nah, inilah fungsinya literasi digital itu mengedukasi baik diri kita dan masyarakat kita. Nah, mungkin Mas Dika bisa melanjutkan lebih jelasnya monggo. Silakan Mas Dika mungkin bisa menambahkan tentang dampak masyarakat kalau tidak mengetahui literasi digital itu akan seperti apa? Kalau untuk dampaknya, kalau yang paling gampangnya itu data kita bisa dipakai orang lain untuk melakukan kejahatan. Misalkan sebagai contoh sederhananya, kita nggak boleh sembarangan foto KTP pribadi terus kemudian diupload di sosial media misalkan. Nah itu nanti bisa diambil orang untuk dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kan belum lama ini ramai tentang pinjol. Nah, dengan atas nama KTP orang lain. Betul. Tiba-tiba dikontak, padahal sedangkan diri sendiri aja nggak melakukan transaksi itu. Nah, kayak gitu. Salah satu dampaknya itu. Bahaya banget berarti dong ya. Kita harus menjaga sekali data-data pribadi kita ya. Baik, terus ini Gimana, Mbak? bagaimana cara menjaga diri di era digital ini? Hal-hal apa saja yang perlu kita kuasai gitu, Mas? Ya, yang jelas memang harus kita kita harus mengedukasi diri kita. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Kita jangan pernah bergantung terhadap orang lain seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanamkan bahwa media digital ini bukan media yang sifatnya privasi, tapi sifatnya publik. Ini dulu harus kita tanamkan dulu, sehingga ketika ini misalkan gini, kadang kan gini, aku punya akun, misalnya akun Instagram gitu, ya bukan berarti segala ekspresi pikiran kita, ekspresi suasana hati kita posting di situ lewat tulisan, lewat gambar. Bisa jadi kalau namanya orang yang dimainkan perasaan kan kadang itu tidak melihat norma-norma yang ada. Apakah normanya itu, mohon maaf, itu mengganggu sara, suku, ras, antar agama dan antar golongan. Kemudian apakah kontennya itu menyinggung komunitas tertentu, atau jangan-jangan perasaan kita itu hanya untuk kepentingan politik tertentu. Nah, ini kan hal-hal yang istilahnya itu yang harus kita hindari. Makanya sekali lagi bahwa tanamkan bahwa media sosial itu ranah publik, bukan ranah private, seperti itu. Yang kedua, tanamkan juga bahwa apa yang bisa kita bisa manfaatkan untuk bermedia sosial seperti itu. Misalkan untuk menyebar ilmu pengetahuan, kemudian untuk mungkin kalau kita Islam ya bisa untuk berdakwah dan sebagainya. Saya kira itu dulu, Mbak, sementara. Oke. Jadi sebetulnya banyak ya yang harus kita perhatikan gitu dalam berliterasi digital. Iya, seperti itu. Kemudian Mas Dika, dari pembahasan literasi digital tadi, gimana sih caranya kita tuh agar tetap aman gitu melakukan segala sesuatu itu menggunakan handphone gitu kan, menggunakan laptop yang terhubung dengan internet, itu gimana, Mas? Kalau sesuai dengan tema yang diangkat ya, cyber security. Cyber security itu
sebenarnya ada beberapa lapisan, dari lapisan paling luar sampai lapisan yang paling dalam banget. Nah, kalau untuk lapisan yang paling luar itu misalkan kita biasa nyebutnya itu WiFi public atau WiFi private. Jadi WiFi public itu WiFi umum yang tersedia di tempat umum dan bisa diakses siapa aja. Misalkan nih, kalau Mbak Afi ke kafe ada WiFi-nya. Kemudian kalau di kafe itu kan pasti di-share tuh password sama username Benar WiFi-nya. Nah, di situ satu WiFi diakses oleh banyak orang. Dan itu rawan sekali. Rawannya bagaimana? Ketika misalkan saya, Mbak Afi dan Mas Dani di dalam kafe kemudian connect di WiFi yang sama, Mbak Afi melakukan login di e-walletnya, Mas Dani login di m-bankingnya, saya connect juga di WiFi tersebut, bisa ngintip username dan passwordnya. Jadi nanti dampaknya ya username dan passwordnya saya ambil, saya login, nah saya lakukan transaksi yang di luar pengetahuan Mbak Afi dan Mas Dani. Nah, spill out ya. Iya. Siap. Oke. Terus Mas, bahayanya apa sih kalau kita tuh nggak hati-hati gitu di WiFi public, kita bisa ngapain aja gitu, melakukan transaksi banking gitu. Bahayanya apa Mas ketika kita melakukan transaksi dengan digital? Kalau untuk transaksi e-wallet, kemudian m-banking itu dihindari menggunakan WiFi publik atau WiFi umum. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan koneksi sendiri. Apakah dengan menggunakan koneksi sendiri itu sudah aman? Sebenarnya belum tentu menjamin 100%. Cuman kita mengurangi resiko-resiko yang ada. Jadi memang sebaiknya untuk melakukan transaksi yang berbau seperti itu finansial, kita harus pakai koneksi yang pribadi. Jadi untuk menghindari yang tidak diinginkan. Sebaiknya menggunakan data seluler saja ya? Iya. Mungkin ada yang ditambahkan, Mas Dani, Iya. Mas Dika? Saya kira yang disampaikan Mas Dika tadi sudah bagus sekali, artinya bagaimana kita harus berhati-hati ketika menggunakan fasilitas umum seperti itu. Artinya ya memang kita fasilitas umum ya jangan sekali-kali kita untuk men-share yang sifatnya private seperti itu. Artinya karena ketika kita men-share itu sama saja membocorkan. Betul. Membocorkan data-data yang pribadi kita yang bisa dikapitalisasi untuk kegiatan cybercrime itu. Kemudian yang kedua lebih baik ketika membuat password ya, yang paling penting ya jangan menggunakan nama, jangan menggunakan tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu kan rawan-rawan untuk dihack ya. Nah mungkin Mas Dika bisa bagaimana sih membuat password yang kombinasi password yang Mas, itu tidak mudah terdeteksi, yang aman seperti apa? Mungkin Mas Dika bisa menambahkan seperti bagaimana caranya. Kalau untuk pengamanan akun ya ini bicaranya. Kalau pengamanan akun, kemudian terlebihnya di username dan password. Username bebas, password itu sekarang banyak banget kok yang nyediain password generator. Jadi nanti passwordnya itu random, kombinasi dari huruf kecil, huruf besar, kapital, kemudian angka, kemudian ada simbol-simbol. Jadi di situ dari langkah awal mengamankan akun itu sudah ada dari generator. Kemudian langkah berikutnya mengamankan akun kita tidak sembarangan membuka itu di WiFi public ya gitu. Terus seenggaknya dua hal itu sudah kita amankan dulu. Nah, jadi pesan-pesannya nih buat sahabat, jangan share data pribadi itu sembarangan. Misalnya lagi bepergian ada yang suka foto boarding pass itu, aduh kalau bisa jangan di blur aja gitu. Ya, benar. Kalau udah sampai di lokasi liburan baru boleh deh foto-foto. Kemudian data-data pribadi itu di-keep banget, tanggal lahir, nama ibu, itu sangat konfidensial ya sahabat. Kemudian ada lagi, kita bisa menggunakan kombinasi password yang tidak mudah terdeteksi ya untuk menghindari cybercrime. Jadi untuk menutup diskusi kita pada episode kali ini, apa aja nih Mas Dani? Oh ya, yang jelas satu harus kita tanamkan bahwa media sosial atau media digital itu bukan ranah
private ya, tapi ranah publik, sehingga hindari penyebaran data-data yang sifatnya pribadi, terutama data ini ya, nama, kemudian NIK, nomor KK dan lain sebagainya, itu hindari sekali gitu. Terus yang kedua, gunakan etika kita bermedia digital. Jangan berekspresi itu di media digital karena itu ranah publik itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus menggunakan ada etika ya, ada etika bermedia sosial ya. Bagaimana etikanya itu, bagaimana satu, gunakan etikanya satu, kita jangan membuat posting atau membuat konten yang sifatnya satu, baik itu membuat atau men-share ya, itu yang sifatnya hoax, yang sifatnya itu nggak jelas sumbernya. Jadi ketika ada berita tertentu, kita langsung share itu. Ternyata itu beritanya bohong. Lebih baik kalau kita ini ya di kampus ya, lihat referensinya. Betul. Referensinya pun kita lihat, jangan asal media. Kita lihat media mainstreamnya. Media mainstream nyebutin apa? Media mainstream tidak cukup satu, paling dua, sehingga untuk bisa kira-kira kontennya itu seperti apa gitu. Sehingga ketika kita men-share postingan yang ada sumbernya dari media terpercaya, bukan hanya satu tapi dua, itu insya Allah valid beritanya itu. Dan itu untuk menghindari kita dari membuat dari berita-berita yang sifatnya hoax, atau sifatnya hate speech, ujaran kebencian, kita hindari juga. Kemudian hindari juga membuat konten yang sifatnya menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian hindari juga perilaku yang sifatnya pornografi. Nah, sepertinya sekarang pornografi di jagat raya kan sangat banyak ya bentuknya. Nah, kita hindari juga. Dan yang terakhir, manfaatkan media digital ini sebaik mungkin. Ini bisa untuk, kan manfaatnya banyak ya. Bisa untuk bisnis, bisa untuk kita mendapatkan informasi, banyak hal ya, informasi, misalkan informasi ketika kita komunikasi nih, misalkan bagaimana sih public speaking yang bagus. Nah, ini kan bisa menggunakan media digital yang ada, kita akan mendapatkan ilmunya. Kemudian yang terakhir, bijaklah dalam bermedia digital ini. Saya kira ini menjadi closing saya. Terima kasih Mbak Afi. Terima kasih Mas Dani. Kemudian Mas Dika, silakan Mas. Kalau untuk saya, menyambung dengan temanya dan nyambung dari Mas Dani, sebenarnya kalau keamanan digital ini ada hubungannya dengan data ya. Jadi bagaimana caranya supaya data pribadi kita tetap aman. Kemudian yaitu kembali ke diri sendiri juga, walaupun memang dari sisi platform atau aplikasinya sudah cenderung aman dan mereka sudah mengamankan dengan semaksimal yang mereka bisa, tapi kembali lagi ke diri kita, apakah kita mampu memanfaatkan itu atau malah tidak berhati-hati. Jadi alangkah baiknya memang tetap berhati-hati, karena keamanan data itu memang di tangan kita sendiri. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Dika dan Mas Dani atas sharingnya yang disampaikan, sangat menginspirasi sekali. Dari sini kita bisa belajar ya, sahabat, untuk menjadi pengguna yang smart dan bijak. Terima kasih kepada sponsor pada episode kali ini, Milk Almond, Le Diamond, dan Zahra Massage. Dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.